Baik, ikhwatu fillah, kita lanjutkan seputar fikihnya. Ini di hal yang dilarang bagi wanita yang haid, di antaranya poin yang kelima. Nah, insya Allah nanti yang ini tidak akan ada pembahasan lebih lanjut ya, karena ini disepakati ya gitu. Ya, ini larangan berhubungan dengan istri itu ya, dikala kondisi haid ya. Apa dalilnya? Yakni di surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Ya. Nih, bisa disimak ya tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati wanita, mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Nah itu. Maksudnya menjauhkan apa? Yakni meninggalkan berhubungan badan. Adapun kalau cuma sekedar bersumbu misalnya, mencium, memegang, itu tidak termasuk ya gitu. Nah, Rasulullah juga bersabda tentang masalah itu ya. Isna'u kulla syai'in lan nikah, perbuatlah nih. Lakukanlah apa yang saja kamu sukai gitu ya, kecuali an nikah, maksudnya itu berhubungan gitu ya gitu. Ya, maksudnya itu ilal jima' gitu ya, berhubungan gitu ya. Nah, suami tetap diharamkan menjima istrinya walaupun darahnya telah berhenti selama dia belum mandi untuk bersuci berdasarkan firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yathun ya, hatta yathurun ya. Dan janganlah kamu mendekati mereka hatta yathun, sebelum mereka suci ya. Jika seorang suami menjima istrinya ketika haid, maka dia harus bersedekah nih konsekuensinya ya. Milih antara 1 dinar atau setengah dinar berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah tentang orang yang menjima istrinya yang sedang haid. Beliau memerintahkan untuk bersedekah dengan apa sedekahnya? 1 atau setengah dinar, itu hukuman bagi orang yang menjima istrinya tatkala istrinya sedang haid ya gitu. Nih riwayatnya dalam As-Sahabus Sunan ya, Ashabus Sunan diriwayatkan oleh Albani itu yang ini itu ya. Nah itu ya. Dan juga larangan selanjutnya adalah tidak boleh diceraikan itu ya gitu. Orang yang haid itu tidak boleh diceraikan. Ini tunjukkan juga buat suami, tidak boleh baginya menceraikan istrinya yang pernah digauli saat istri itu sedang haid ya. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah tentang anaknya Ibnu Umar yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid, beliau bersabda, murhu fal yura ji ha gitu ya, fal yura ji ha tumma liyutallik ha tahiran au hamilan. Perintahkanlah dia untuk merujuknya kembali. Itu nggak boleh ya, nggak boleh cerai, harus rujuk ya, harus rujuk kembali gitu. Kemudian ceraikan dia ketika dia keadaannya itu sedang suci ya, atau dalam keadaan hamil ya. Nah itu. Namun berdasarkan hadis ini, talak itu telah jatuh ya, karena Rasulullah memerintahkannya merujuk istrinya kembali. Hal tersebut tidak akan terjadi kecuali talaknya telah jatuh. Ya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.